melakukan revisi desain, kemudian temuan dalam dalam tahapan perancangan apa, dan kemudian hasil perancangannya bagaimana. Kira-kira seperti itu. Ya, di sini kan ada Megan, ada Erika, kemudian juga Meli yang membuat perancangan, dan Windy juga perancangan ya, yang analisis cuman Ashima. Oh, Arthur juga perancangan ya, kamu ya? Betul, Pak. Oke, berarti cuman satu nih yang kajian. Oke, kalau perancangan berarti, apakah perancangannya sudah diuji? Apakah misalnya baru dalam bentuk tahap perancangan? Menurut kalian apa yang harus disempurnakan? Silahkan diceritakan ya, sehingga menjadi sebuah remarks yang bisa ditangkap oleh audiens yang mungkin belum sempat menonton keseluruhan videonya. Kita masih ada waktu 8 menit di sini. Yang masih ngemil mungkin bisa menghabiskan cemilannya dulu. Kalau nggak kuat, silahkan berbagi dengan yang lain. Kita masih ada waktu. Sebentar ya. Oke, mungkin ini ada juga permintaan untuk rename dari panitia sesuai dengan sesi dan namanya. Silakan diganti.
Bapak udah mau mulai belum? Oke, sudah bisa. Sebentar, Ya, saya lagi membuat catatan dulu. oke. Oke, semoga semua sudah hadir ya pembicaranya. Saya akan on cam dulu. Maaf kalau layar saya agak sedikit blur dengan background karena kamera saya belum sempat di-set untuk supaya settingan ininya, ya saya nggak tahu, belum nge-set untuk kameranya karena memang rasanya itu kurang begitu bagus. Baik, selamat siang semua, selamat pagi. Sebelum kita mulai, mungkin nanti formalnya dari Aileen ya akan memulai ya. Tapi sebelum memulai, para pembicara atau pemateri diharapkan untuk menyiapkan sebuah remarks mengenai apa yang dipresentasikan, apa yang ingin didiskusikan, dan mencakup 4 hal, yaitu judul perancangan atau penelitian. Kedua adalah apa yang dilakukan, apakah saya merancang apa gitu ya dari judul tersebut, atau saya melakukan aktivitas apa. Yang ketiga adalah temuan ataupun hal khusus atau hal menarik yang terjadi dalam proses perancangan atau dalam proses penelitian. Dan yang terakhir adalah penutup berupa apakah ada, kalau misalnya perancangan sudah diuji, hasilnya seperti apa, atau ada hal yang misalnya, oh ini ada kekurangan di sini, atau misalnya dalam penelitian tersebut saya mendapatkan pencerahan apa, gitu ya. Nah, silahkan disiapkan. Saya akan beri waktu masing-masing pembicara sekitar 3 menit sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi. Baik, saya serahkan kepada panitia, Mbak Alin, untuk memulai. Terima kasih. Oke. Selamat siang teman-teman dan Bapak. Terima kasih ya Pak udah hadir untuk jadi moderator di breakout room pada siang hari ini. Nah, perkenalin nama aku Aileen, aku akan jadi MC di breakout room hari ini. Dan kita langsung aja masuk ke acaranya yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Pak Alvanov. Oke, kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih Aileen atas pembukanya. Selamat datang di Koma DKV 2021 sesi 2 parallel session hari Kamis di room C. Nah, hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, kalau nggak salah ya, 8 pemateri, saya lupa. Dan topiknya menarik-menarik ini hari ini. Dan sesi hari ini adalah sebenarnya sesi diskusi di mana para audiens dari ruangan ini diharapkan sudah menonton video presentasi dari masing-masing pemateri. Hanya saja bagi yang belum sempat, saya persilahkan untuk nanti menyampaikan versi singkat dari apa yang sudah dipresentasikan. Sebelumnya, salam kenal, saya Alvanov Spalanzani Mansur, saya dari DKV ITB, mewakili teman-teman DKV, menyambut kalian semua, generasi muda DKVers Indonesia gitu ya. Dan ini adalah ajang untuk diskusi dan bagaimana kita mengasah cara kita berpikir kreatif dan juga menyampaikan pemikiran kreatif tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan meminta presenter pertama dari sesi kita hari ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, nah ini cuma 6 ya, harusnya ada 8. Dari Windy, silahkan Windy. Saya beri waktu sekitar 3 menit atau silahkan mempresentasikan untuk menyampaikan remarks mengenai penelitian ataupun rancangan yang dilakukan. Waktu dan tempat saya silahkan. Baik, selamat siang. Saya Windy. Di sini perancangan yang saya buat itu perancangan kampanye pencegahan infeksi cacing kremi pada anak. Nah, kalau dari yang saya lakukan penelitiannya itu ternyata dari hasil survei itu orang-orang ini udah tahu kalau misalnya infeksi cacing itu ya memang mudah ditangani gitu. Tapi ya karena hal ini mereka ternyata jadinya malah menyepelekan. Padahal kalau nggak segera ditangani atau nggak dicegah itu bisa menimbulkan komplikasi penyakit yang cukup parah gitu. Nah, temuan yang menariknya juga itu justru kebanyakan yang bikin infeksi ini bisa terjadi itu dari kegiatan anak yang mungkin tidak diawasi orang tua. Makanya dari sini saya membuat perancangan kampanye itu lebih ditunjukkan ke anak-anaknya langsung. Jadi kalaupun nanti orang tuanya tidak bisa mengawasi kayak lagi di sekolah atau misalnya lagi main sama teman, mereka tuh bisa melakukan tindak pencegahan dengan menjaga kebersihan itu secara mandiri.
Ya, terus juga ini masih dalam tahap perancangan, jadi memang belum diuji apakah efektif apa tidak. Terima kasih. Terima kasih Windy atas remarks terhadap penelitian atau perancangan yang dilakukan. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua, Meliana, tentang perancangan ulang brand identity restoran Rendezvous. Silakan, Meli. Ya, siang semua. Jadi nama saya Meliana. Di sini saya sih perancangannya itu mengenai brand identity restoran Rendezvous, di mana restoran Rendezvous itu sendiri adalah restoran Chinese food sebenarnya, tapi dia itu udah berdiri hampir 50 tahun. Dan dia itu dapat remarks dari beberapa pakar kuliner di Indonesia kayak William Wongso, Siska Suitomo. Kalau dia itu termasuk salah satu warisan kuliner di Jakarta. Dan dia itu kan ada di Menteng. Jadi cukup di Jewel of the City juga menurut pakar kuliner tersebut. Nah, di sini karena udah berdiri puluhan tahun juga, setelah aku riset, emang ada penurunan customer dan sebagainya kayak gitu. Nah, ternyata dari riset yang aku lakuin kan aku juga ada observasi ke tempatnya langsung, terus juga wawancara ke customer-nya, ke pemiliknya. Ternyata emang ada pemahaman yang belum bukan pemahaman, maksudnya pandangan akan persepsi akan restoran ini yang ingin disampaikan dari pemilik restorannya ke customer-nya itu belum nyampe. Jadi di mana dia tuh bukan cuma sekedar restoran Chinese food biasa gitu, tapi dia juga restoran yang legendaris, yang juga punya unsur-unsur nostalgiknya tuh ternyata kuat banget di restoran ini setelah aku riset dan terutama pas wawancara ke ininya sih, ke customer-customernya. USP-nya dia tuh sangat jelas banget kalau misalnya dia tuh punya nilai nostalgik yang lebih gitu dibandingin restoran yang lainnya. Jadi dari situ aku ngerancang brand identity yang baru yang lebih bisa menyampaikan persepsi yang diinginkan dari pemiliknya ke customer. Makasih udah. Oke, terima kasih atas remarks dari perancangannya, Meli. Baik, kita berlanjut. Nah, ini ada pemateri yang bisa dibilang satu-satunya pemateri di ruangan ini ya, yang ininya penelitian, aktivitasnya bukan perancangan. Silahkan, Ashima. Judulnya adalah Analisis Deskriptif Penggunaan Transmedia Storytelling dalam Bangtan Universe. Penggemar BTS, silahkan applause atau melakukan body wave. Ashima, silahkan. Apa saya disconnect ya di sini? Sepertinya Kak Ashima belum hadir deh, Pak. Belum hadir ya? Iya. Oke, kalau gitu sambil menunggu semoga bisa hadir sebelum kita akan melakukan diskusi tanya jawab. Kita masuk ke kita persilahkan pemateri keempat. Sebentar, ini kok malah lambat yang saya. Erika, apakah Erika hadir? Halo Erika. Ada nggak Erika? Belum juga, Pak. Oh, adanya malah Pak Gideon pembimbingnya nih tadi. Baik, kalau begitu kita lanjut ke Arthur. Silahkan King Arthur. Halo Pak Gideon. Baik, mohon terima bantuannya ya kasih. untuk bertanya ya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Alvanov. Selamat siang semuanya. Saya di sini Arthur ingin mencoba menceritakan sedikit tentang penyusunan karakter ya, yang mengimplementasikan metode desain karakter oleh Marikani Minen. Dan rencananya karakter ini akan digunakan pada animasi fiksi fantasi Antapura. Mungkin di sini menurut Niminen sendiri yang menarik adalah kebanyakan dari karakter desainer itu lebih sering mengutamakan hasil visualnya, hasil akhirnya. Namun menurut Niminen itu
di balik hasil visual itu harus ada sesuatu yang mengaitkan dan berkenaan dari sang karakter dengan penikmat karakter itu atau penonton dari film animasi, kalau misalkan karakter diterapkan dalam animasi. Nah, mungkin di sini ada beberapa temuan menarik dari metode Marikani Menon ini sendiri juga. Pertama adalah menganalisis target audience. Nah, di sini juga saya temukan memang menarik bahwa dari jangkauan usia sendiri sebenarnya rancangan karakter itu dapat dibedakan. Misalnya dari audiens yang berusia anak-anak itu biasanya disajikan bentuk-bentuk dasar yang lebih menyerupai basic shapes gitu untuk karakternya. Karena anak-anak berusia balita atau anak-anak itu belum bisa menganalisis hasil visual atau linguistik yang terlalu berbanyak bentuk gitu, terlalu ribet gitu. Jadi untuk itu diutamakan basic shapes. Namun untuk target audience yang diutamakan ini di sini dalam perancangan ini adalah orang-orang berusia 12 sampai 25 tahun. Nah, jadi di sini diterapkan sudah menggunakan style yang cukup realis, namun tetap stylized gitu. Nah, mungkin juga di sini saya tetap menggunakan rancangan bentuk dasar, namun tetap dieksekusi sedemikian rupa menjadi karakter stylized yang menyerupai proporsi realis. Nah, untuk warnanya juga tidak sembarang dipilih. Warna karakter yang saya gunakan itu kebanyakan didominasi dengan warna coklat karena memiliki makna down to earth. Kemudian posturnya di sini karena karakter yang saya susun adalah karakter hero dalam animasinya, dia itu juga memiliki postur yang tegak, kemudian juga berjiwa pemberani, optimistik, dan itu juga digambarkan dalam postur bagaimana dia berpose dan berdiri. Oke, kemudian mungkin masuk ke dalam kesimpulan, di sini saya berhasil merancang seorang karakter yang belum diuji dengan pendekatan metode perancangan karakter dasar oleh Marikani Minen dengan hasil analisis target demografis yang tertuju pada laki-laki maupun perempuan berusia 12-25 tahun, kemudian tingkat ekonomi sosial yang menengah ke atas, dan sedemikian rupa karakter ini dapat diwujudkan sesuai dengan hasil analisis target audiensnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Arthur. Oke, kita lanjut kepada Megan yang akan mempresentasikan atau melakukan remarks mengenai perancangan media interaktif untuk membentuk mindset produktivitas pada Achievement Society ditujukan kepada masyarakat rentang usia 25-29 tahun di Jakarta. Silakan, Megan. Halo, Megan? Atau tidak terlihat di sini, Megan? Saya tidak menemukan namanya. Oke, kalau Megan tidak ada, kita lanjut ke ada dua lagi. Cuman saya di sini agak kesulitan untuk membuka link videonya. Mungkin bisa minta bantuan Aileen, pembicaranya mungkin bisa tolong dipanggil ya. Aduh, kenapa ini? Saya takutnya saya yang harus Virginia bukan, Pak? Ya, harusnya ada dua orang, Virginia sama, aduh, ini kenapa ya? Saya takutnya saya harus restart laptop saya. Karim Kita ya? malah berlama-lama. Ya. Oke, boleh Ada dua dipersilakan materi terakhir yang Virginia dulu. Iya. Ya. Kak Virginia. Silakan Virginia untuk Virgia ya, bukan Virginia. Virgia, silakan Virgia. Oh, saya di sesi sebelumnya udah. Saya di sini cuma. Udah ya? Oh, ini Mas sesi sebagai penonton ya? Oh. Iya. Oke. Sebentar. Windy sudah, Meli sudah. Arthur sudah. Ya, cuma 3. Yang lainnya?
Ini entah kenapa saya tidak bisa membuka yang lainnya nih. Megan tidak ada 2 lagi, satu tentang jaga karya. Jaga Itu karya Kak ini, Julieta. Kak Julieta juga belum hadir Julieta, sih. ada nggak? Dan satu lagi adalah, aduh perancangan juga, cuman saya di daftarnya nggak bisa, entah kenapa saya. Megan. Kak Megan, Pak. Oke, Kak. Megan sudah hadir kah? Oke, apakah ada pembicara yang masuk sesi ini tapi belum saya panggil? Kalau tidak ada, berarti kita bisa masuk sesi diskusi saja ya. Baik, ada Arthur, ada Windy, dan ada Meliana. Kita sudah minimal sudah ada 3 pemateri yang mungkin bisa kita diskusikan topiknya. Mungkin saya undang Mas Gideon untuk bertanya. Saya nembak dulu nih. Tuh, pagi Mas Alfa. Saya juga ngikutnya di baru tengah jalan ya, jadi nanti saya nimbrung dulu ya. Oh, tengah jalan ya. Okay. Telat masuk ke bioskopnya. Oke, kalau gitu mungkin apakah ada dari forum atau dari audiens yang ingin bertanya atau ingin mencoba menggali, kebetulan mungkin di sini juga rekan dari pemateri ya, ingin menggali apa sih yang belum diceritakan dan harus didengarkan oleh audiens, silahkan saya buka untuk bertanya atau untuk mencoba menanyakan kelebihan dari masing-masing karya dari teman-temannya di sini. Dari Karina atau Virgia, dari ini rekan-rekan yang sudah selesai dan sudah cukup tenang nih karena sudah presentasi tadi ya. Mungkin ingin bertanya atau ingin menggali lebih lanjut terkait dari materinya Windy. Windy itu adalah kampanye infeksi cacing kremi. Ini adalah sesuatu yang keseharian tapi menyebalkan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah restoran Rendezvous. Saya sudah lihat desainnya menarik. Dan pembimbingnya adalah Mas Gideon ini yang saya minta untuk cerita. Dan yang berikutnya adalah Arthur yang membahas tentang pengerancangan karakter ya dengan dengan prinsip mengkaji berdasarkan prinsip dari Marika Nieminen dalam perancangan animasi fiksi Antapura. Silahkan dari Karina atau Virgia, atau di sini ada Mbak Feni, ada Mbak Gracia, ada Mbak Lala, dan ada Om Marcel. Marcel ini presentasi kemarin nih, jadi sudah tenang juga nih hitungannya. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin mendapatkan masukan atau gambaran mengenai karya-karya mereka. Atau dari panitia mungkin ada yang ingin bertanya? Dari Aileen, dari Albert, Kak Caroline. Saya mau nanya deh, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Karina. Silakan. Buat Arthur, kan materinya perancangan karakter untuk game ya. Kebetulan saya sempat lihat punya Laurentius, dia ada berhubungan juga kan tentang Antapura nih kalau nggak salah. Kalau buat perancangan karakternya sendiri, ada nggak sih kayak kesulitan terbesar? Kan dalam perancangan karakter tentu harus melakukan riset dan segala macamnya gitu. Kalau menurut Arthur, tantangan terbesar dalam perancangan karakter di Antapura itu apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Karina. Silakan Arthur. Baik, terima kasih Kak Karina atas pertanyaannya. Mungkin ya betul, untuk proyek Antapura ini memang dilakukan oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Laurentius Calvin. Nah, namun penerapan karakternya di sini sedikit berbeda karena untuk karakter yang saya rancang digunakan untuk animasinya dan Calvin digunakan untuk permainan board game-nya, betul. Nah, mungkin masuk ke pertanyaannya. Hal-hal yang kesulit itu dalam merancang karakter memang salah satunya adalah poin ketika meriset latar belakang dari karakter itu sendiri. Karena
goals dari kelompok kami juga untuk mengangkat budaya Indonesia, baik itu dari mungkin warna kulit, dari tato yang digunakan, dari atribut pakaian, dari ornamen dan kelengkapan aksesoris, dari berbagai batik yang ada juga. Nah, itu juga menjadi poin yang ingin diangkat dalam animasi kami. Nah, mungkin hal lain yang ingin diutarakan ya, karena ini kerja kelompok, maksudnya dikerjakan bersama. Jadi mungkin satu orang memiliki pandangan yang berbeda dengan orang yang mungkin ada kelompok saya yang memiliki, oh ya lebih baik kalau seperti ini karena lebih menarik begitu. Nah, di dalam dengan pribadi saya mungkin warna ini lebih menarik karena karakter utama. Jadi bisa berbeda-beda pendapat dan opininya begitu. Mungkin seperti itu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Thank you, terima kasih atas Arthur. jawaban, Arthur. Karina sudah cukup terjawab atau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan perdalam? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih Terima kasih. pertanyaannya, Karina. Ada yang lain ingin bertanya? Sama-sama. Ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, sebelum itu saya coba melanjutkan pertanyaannya Karina nih ya. Kalau menurut Arthur, ini kan kalau dalam proses perjalanannya adalah proses perancangan ya. Sedangkan kalau dalam proses industri, kira-kira untuk mendapatkan kesepakatan sebaiknya seperti apa kalau menurutmu? Terima kasih Mas Gida, nanti akan sesi berikutnya siap untuk bertanya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Alvanov. Mungkin yang saya pikirkan sekarang karena memang masih di tingkat perancangan sebagai ini rencananya untuk tugas akhir ke depannya. Namun karena memang masih dalam tingkat kuliah, jadi memang masih banyak yang dapat mengambil suara satu sama lain. Namun kalau dalam industri biasanya yang saya ketahui adalah ada head of concept art director gitu. Jadi semuanya itu mungkin dapat suara-suara dan opini itu dapat dipertimbangkan oleh dari kepala-kepala dari masing-masing tiap divisi gitu. Jadi ada memang yang fokusnya di perancangan karakternya, ada yang fokus di environment, ada yang fokus di properti, dan ada yang fokus mungkin di color correction dan segala macam. Itu mungkin bisa fokusnya di masing-masing departemen masing-masing gitu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Arthur atas jawabannya. Elegan sekali. Nah, kalau saya saran ya untuk tugas akhir, karena masing-masing punya peran yang berbeda, kalau saran saya, masing-masing mengembangkan gaya sendiri. Jadi sehingga akan menghasilkan kekayaan atau keragaman. Jadi jangan bergantung pada satu dengan yang lain. Jadi nanti kalau Arthur bikin karakter seperti itu untuk animasi, ya itu karyanya Arthur. Payung besarnya, animasi Antapura atau konsep Antapura. Nanti kalau ada yang bikin board game visualnya berbeda, silahkan. Karena artinya akan menjadi kekayaan keragaman visual. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bahkan memperkaya nilai kelompoknya nanti ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga, Pak. Sama-sama. Baik, silakan Mas Gide. Oke, terima kasih Mas Alfa. Baru udah lama gak ketemu nih Mas. Semoga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Semoga di UMN juga sama-sama semua sedang sehat ya. Amin. Saya mau nanya ke Arthur ya, Arthur. Karena kalau saya nanya Meliana, mahasiswa saya sendiri ntar kayak sidang lagi, ntar dia panik. Arthur, kalau boleh tahu ini berarti ini belum tugas akhir ya Arthur? Maksudnya ini masih tugas di mata kuliah ya? Oke, sebenarnya ini tugas yang tadinya dikembangkan di salah satu mata kuliah sebelum tugas akhir, lalu kami bawa ke dalam tahap tugas akhir gitu, Pak. Kami develop terus begitu. Oh, di extend ini berarti ininya ya. Jadi tipe gamenya game apa ya? Side scrolling atau? Oke, untuk game atau maksudnya penerapan medianya itu untuk kelompok kami sebenarnya berfokus kepada animasi, short film. Untuk penerapan game itu ada di teman saya yang lain yang menyusunnya dalam bentuk board game. Oh, I see. Kalau saya sendiri dalam animasinya begitu, Pak. Oke. Saya tertarik untuk mengetahui kalau untuk merancang sebuah karakter untuk game, kan kita tahu sebenarnya karakter ada dua macam ya. Karakter statis dan karakter story ya. Karakter story itu untuk karakter komik, karakter animasi, film, itu karakter story. Jadi dia punya background lah, dia punya tujuan, dia punya macam-macam, dia punya
gaya hidup dan so on. Tapi kalau karakter statis kayak Hello Kitty ya, dia diciptakan cuma untuk secara visual, untuk represent something. Nah, karakter games ini saya lihat kadang-kadang berada di tengah antara story karakter dan karakter statis. Jadi kadang-kadang si karakter game ini kadang ada ceritanya, kadang juga enggak. Misalnya karakter Pac-Man, dia sebenarnya kan nggak ada story-nya ya. Dia cuma dipakai untuk menjalankan fungsi game terus atau sebagai si protagonis game tersebut. Tapi ada juga yang karakter game, tapi dia lengkap story-nya kayak Linknya Zelda ya. Dia lengkap story-nya. Tapi ada juga yang awalnya tidak ada story, tapi along the way, setelah gamenya itu develop, baru ditambahkan ceritanya kayak Mario lah. Mario kan dulu sebenarnya hanya karakter sampingan dalam sebuah gamenya Donkey Kong ya. Nah, jadi kalau untuk bikin karakter game dari awal, kita harus mikirin story-nya sebagai sebuah story karakter atau dia bisa sebagai karakter statis saja ya, tanpa anything. Jadi cuma yang penting supaya dia berfungsi dalam game. Baik, Gitu, terima kasih Arthur. pertanyaannya, ya Pak Gideon. Menurut maksudnya sebagai pengalaman yang sudah saya lewati dalam menyusun karakter Kama ini yang saya tampilkan dalam perancangan Koma ini, itu juga sebelumnya sudah kami riset dan rancang latar belakangnya. Jadi menurut saya pribadi, seorang karakter itu menjadi karakter yang sempurna atau lebih baik ketika dia memiliki side story atau back story dari kehidupannya dia sendiri. Karena melihat Disney juga yang sekarang memiliki banyak film-film yang sering berkenaan dengan penontonnya sering kayak merasa seperti, oh ya ini terasa hadir di hidup aslinya gitu, padahal filmnya film animasi dan kartun. Itu adalah dampak dari backstory atau cerita yang disusun dan disisipkan pada si karakter. Jadi menurut saya perancangan cerita dan latar belakang dari karakter sangatlah penting. Meskipun dalam kata hanya sebagai mungkin karakter statik, tapi kalau misalkan dia memiliki latar belakang cerita, itu akan menjadi hal yang lebih menarik untuk peminat game atau penonton animasinya begitu. Sekian, Pak. Oke. Jadi walaupun sebuah karakter game, sesimpel apapun gamenya itu, kayak Flappy Bird atau kayak Angry Birds, kalau dia punya background story, dia akan lebih menarik ya. Siap. Iya, betul, Pak. Oke. Thank you Arthur atas insight-nya. By the way, sukses untuk TA-mu yang membawa topik ini ya. Baik, terima kasih, Pak. Thank you Arthur. Ya ini bakal menarik ini animasinya kalau memang jadi ya. Tema Terima lokal ya, kasih Pak, atas kayaknya. pertanyaannya, Mas Gideon. Enggak nanya. Iya, tema lokal betul sekali. Enggak nanya ke Windy nih, walaupun anak UMN juga, apakah termasuk yang disidang olehmu? Bukan. Saya juga lupa judulnya apa, jadi saya bingung mau Bukan. Kalau nanya gitu apa. tolong dong nanya ke Windy. Gimana? Ini kampanye nih, kampanye infeksi cacing kremi nih. Wah, saya udah nggak cacingan lagi, jadi nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih nih Mas Gide atas pertanyaannya. Sama-sama Pak Alfa. Oke, kalau gitu saya akan bertanya ke Windy deh kalau gitu ya. Windy, kan di sini kampanyemu tentang wawasan terhadap cacing kremi ya kasarnya ya. Supaya dan ditargetkan kepada anak-anak. Nah, ini yang menarik nih. Kalau menurutmu apakah anak-anak itu akan bisa sadar dengan apa yang disampaikan, atau sebenarnya butuh bantuan orang tua juga nih untuk sadar bahwa ada yang namanya cacing kremi yang membahayakan diri mereka gitu ya. Menurutmu gimana dari proses perancangan dan proses pengumpulan data, insight-mu sendiri terhadap anak-anak ini gimana nih? Tadi kan udah cerita sedikit ya, tapi dikaitkan dengan cacing kremi, dikaitkan dengan kampanye, pada saat kampanye ini kemudian dirancang, sempat nggak diuji ke 1-2 orang gitu tentang ini? Silakan Windy. Pak, sorry, kayaknya Kak Windy-nya terputus deh, Pak. Wah, tidak. Baik, sambil menunggu Windy bergabung, saya tanya ke bimbingannya Mas Gideon deh kalau gitu. Meliana ya Pak. Silakan Pak. Namanya Tanya-tanya aja Pak dia. Meli. Oke.
Tapi saya nggak niat untuk menyidang ini ya. Takutnya nanti stres. Meli, kenapa kamu memilih konsep yang konsep visualnya yang kesannya itu memberikan kesan luntur gitu ya, atau kesan yang pias dan segala macamnya? Apa yang menjadi dasar personal ya, pendekatan personalmu dalam gaya visual yang diangkat ini? Oke. Jadi kalau misalnya dari yang tadi aku udah ceritain juga ya sedikit di background, dia itu kan emang restorannya emang udah puluhan tahun juga ya, jadi termasuk legendaris gitu. Nah, lalu dasar utama yang bikin aku dapat gaya visual yang kayak gitu tuh sebenarnya ada dapat insight-insight juga dari customer restoran itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling insightful emang menurutku dari riset yang aku lakuin itu wawancarain customer mereka, karena di sana tuh walaupun yang aku tanyain misalnya cuma seputar makanannya, tempatnya, suasananya kayak gitu, tapi mereka tuh ternyata bisa ceritain memori-memori mereka di situ gitu. Jadi bukan mereka cerita, oh yang makanan yang lagi saya makan nih enak atau kayak gimana, tapi mereka cerita, oh dulu tuh saya suka kesini sama keluarga saya, kalau misalnya kita reunian tuh kita suka makan di sini, terus kayak ada juga yang zaman-zaman pacaran suka kesini, jadi tuh banyak banget dapat cerita-cerita yang kayak kesannya berawal dari situ, bukan berawal deh, ada sesuatu kenangan yang ada di situ gitu, kayak soalnya rendezvous itu kan juga artinya tuh pertemuan. Ya jadi pas banget nih ternyata. Customer-nya juga punya banyak banget kenangan di situ. Nah, di situ aku coba menyalurkan, mengkomunikasikan hal tersebut ke visual yang ada. Jadi dia tuh pudar, warna-warnanya juga dull gitu, agak kusam, tapi pakai ilustrasi-ilustrasi yang membuat cerita juga gitu, kayak ada story-nya, kayak ini tuh ilustrasinya tentang yang kekeluargaan banget gitu, keluargaan yang hangat, terus juga memberikan kesan yang kayak nyaman, familiar, tapi nggak over the top gitu, kayak kan masih nggak over the top aja sih, jadi orang juga masih nyaman-nyaman aja gitu, familiar sama ininya. Oke. Nah, dari situ, dari kesan-kesan yang kamu dapat ini ya, Mel ya, kenapa kemudian memilih gaya visualisasi yang kesannya tuh dari konsep-konsep warna-warna yang luntur, stained visuals? Relasinya di mana yang ingin kamu jembatani? Dari pemikiran personal ya, tidak harus yang konseptual akademik. Ini kan biasanya kan terkait dengan sesuatu yang ada persepsi personal darimu sendiri. Karena itu yang sebenarnya value dari desainer loh, saya bilang. Kenapa kamu bisa merelasikannya ke sana gitu? Sebenarnya menyambungkannya ke sana tuh juga dari eksplorasi juga sih ya. Kayak eksplorasinya tuh dari logonya juga dilihat tuh kalau diturunin ke super grafisnya tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya dari warnanya itu juga kayak yang tadi aku bilang sih, pilihnya sengaja yang dull. Jadi dia tuh kusam tapi diimbangin juga sama ilustrasi yang cukup memberikan aksen juga gitu. Jadi apa sih maksudnya, biar dia ilustrasinya kan cukup mengangkat juga tuh ya, warnanya juga biru. Jadi ada kontrasnya gitu. Jadi biar balance juga. Nah terus buat ilustrasinya juga kan aku bikinnya tuh kayak ada gaya adaptasinya itu dari stem. Jadi dia tuh kayak membekas gitu, dan juga ada stain-stainnya. Itu tuh diibaratkan kayak kenangan yang mereka buat di sana, dan itu tuh ada terus di situ. Jadi kayak sebuah bekas gitu. Agak kasarnya sih. Oke. Jadi
kata membekasnya itu ya sebagai sesuatu yang menjadi punchline-mu ya. Jadi ceritanya itu adalah sebuah story, bukan cuma sekedar Oke, kesana oke. doang, tapi ada sesuatunya gitu. Makan di sana. I see. Oke, nice. Terima kasih. Om Gidi, Meli lulus dengan nilai bagus nggak nih? Awas kok nggak bagus ya. Bukan lulus, Pak. Lolos. Apa? Lolos. Apa tuh Om? Lolos. Beda kalau Lolos jadi. lulus tuh sukses. Kalau lolos tuh ya untung. Aduh. Aduh. Enggak dong, Pak. Kalau dia muncul di komatnya, dia the best saya. Alhamdulillah. Oke. Harusnya mendapatkan nilai yang maksimal dong ya kalau kayak gitu. Iya. Oke. Baik, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, mungkin dari panitia terkait dari, anggaplah kita fokuskan ke 3 presenter kita ya. Meli, kemudian Windy dan Arthur. Sayangnya Windy sudah kembali ke ruangan belum nih? Sayangnya tidak. Oke, di sini ada rekan-rekannya, saya pikir ya, ada Marcel. Marcel mau bertanya atau mencoba mengeksplorasi dari karya teman-temanmu? Halo Marcel? Atau dari Virgia, ada yang ingin ditanyakan atau ingin dicoba dielaborasikan? Terus ini topiknya menarik, tapi sayangnya yang sekarang cuma hadir jadi 2 orang nih ya dari 8 presenter yang materinya saya pikir bagus-bagus hari ini. Dan menarik semua nih. Sebenarnya saya tadinya pengen nanya ke yang perancangan aplikasi untuk kucing nih, karena saya kebetulan punya kucing juga. Tapi sayangnya tidak hadir. Dari panitia, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, silakan. Pak. Ya, untuk Kak Meliana, kan topiknya menarik ya, kayak perancangan untuk restoran gitu. Nah, ada hal baru apa sih yang didapetin setelah perancangan ulang untuk restoran? Ada nggak hal baru yang sebelum melakukan perancangan belum diketahui gitu? Ya, dari saya itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, Agatha. Sorry. Langsung jawab atau gimana nih? Langsung jawab aja, Meli. Iya. Thank you pertanyaannya. Jadi kalau saya buat apa yang baru dipelajarin, pastinya sih belajar banyak ya. Kalau misalnya menyesuaikan gaya visual yang kita ambil sama apa yang bisa disampaikan, apa yang ingin disampaikan sama restorannya sendiri ke customer-customer kayak gitu tuh ternyata butuh riset yang cukup detail, nggak bisa yang kita cuma riset dari informasi yang udah ada di internet atau kayak yang udah di-share ke kita gitu. Kita mesti gali-gali juga. Cukup belajarnya di bagian risetnya itu sih. Terus juga kalau misalnya dari perancangannya sendiri, mungkin aku tuh bisa belajar buat ngeimbangin ilustrasi yang ada di Supergrafis tuh juga nggak ngebanting pesan yang pengen kita sampaikan dari desain itu gitu. Soalnya kan kalau misalnya desain aku tuh cukup agak riuh di ilustrasi dan Supergrafisnya gitu ya. Ada stain-nya, ada ilustrasinya juga, dan ilustrasinya juga nggak cuma gambar aja, tapi kayak banyak kayak pudar-pudar gitu deh. Kalau misalnya kamu udah lihat. Jadi cara ngimbanginnya itu buat sama pesan-pesannya itu sih yang mesti dieksplor banyak. Oke, thank you Kak. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya, Agatha. Ada yang lain mungkin dari panitia yang ingin bertanya? Kalau Agatha sudah tahun keberapa nih? Kalau boleh tahu. 2018, Pak. Panggilannya Agatha atau Dela? Dela boleh, Pak. Atau Fred? 2018 berarti tahun ketiga, masuk tahun keempat ya sekarang ya? Iya, lagi tahap tugas akhir gitu, Pak. Gitu, tugas akhir. Oke, semoga dapat insight yang menarik nih dari acara ini.
Baik, ada lagi mungkin dari panitia yang terkait juga, ya nggak usah menyebutkan tugas akhirnya gitu ya, siapa tahu bisa menggali lebih lanjut dari presenter-presenter hari ini. Mungkin aku mau Silahkan, tanya. kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Oh ya, 10 menit. silahkan, Iya, Aileen. aku mau tanya. Oh, 10 menit ya. Aku mau nanya ke Arthur ya. Kan kita tahu nih Arthur juga lagi susun tugas ini tuh buat pratea-nya kan. Terus kan di sini juga ada banyak nih anak-anak 19 sama 20 yang masih belum ngerti mungkin kayak pratea itu harus apa gitu-gitu. Mungkin minta Koko tips and trick gitu kali ya buat teman-teman yang nanti mau nyusun pratea juga nih tahun depan. Thank you. Oke. Terima kasih Aileen atas pertanyaannya. Menurut aku yang paling utama itu mungkin kita harus tahu dulu nih goals kita tugas akhir mau bikin apa. Nah, kalau udah tahu kita mau bikin apa, lebih terarah gitu. Kita mungkin menyusun kita sanggup untuk solo atau maksudnya harus grup gitu. Kalau maksudnya lebih cocok biasanya kerjanya sendiri, ya bisa langsung ya gas gitu kerja sendiri. Nah, kalau aku ketika pra-TA ini kebetulan karena memang proyeknya itu udah dikerjakan bersama sebelum pra-TA dan dikerjakan dalam bentuk kelompok gitu. Jadi kita teruskan kerjasama kita dalam 5 orang ya, termasuk salah satunya itu dari peminatan grafis salah satunya. Nah, menariknya itu kalau misalkan ada kolaborasi dari misalnya lintas peminatan itu bisa jadinya hasil akhirnya tuh beragam gitu. Misalnya kayak dari aku bisa menghasilkan board game dan animasi. Nah, itu juga hasilnya mungkin akan lebih berbeda mungkin dari yang lain ya. Misalkan dari yang lain misalnya hanya bentuknya satu rancangan yang maksudnya udah sering dilihat gitu. Kalau bentuknya dalam kelompok, kelebihannya itu. Nah, tapi memang kalau kelompok, ya lagi-lagi itu permasalahannya adalah komunikasi. Apalagi kita lagi di masa pandemi ini ngobrolnya selalu melalui ya video call atau voice call gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada sedikit miskomunikasi gitu ya. Karena lagi maksudnya pandemi juga, jadi susah gitu untuk ngatur jadwal dan ketemuan bareng. Mungkin itu sih. Intinya mungkin kalau bisa aku bisa rangkum, tentuin dulu kira-kira mau membuat apa di tugas akhir, dan kalau misalkan itu udah mateng, langsung susun cara eksekusinya gitu. Terima kasih. Thank you, Ko. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik ya, karena mulai banyak tugas akhir di Prodi DKV yang sifatnya kolaborasi. Nah, kalau dari sudut pandang dosen nih, saran saya adalah kami tidak masalah kalaupun misalnya tugas kelompok atau tugas akhirnya berupa kelompok, ya, karya kelompok. Tapi yang harus dipegang baik-baik adalah setiap mahasiswa, setiap anak DKV itu punya sistem preferensi dan sistem visual yang berbeda. Jangan sampai memaksakan saya harus nunggu dia untuk berkarya. Itu adalah hal yang salah sebenarnya nantinya. Itu merugikan diri sendiri. Jadi, oke, kalau belum sepakat dengan visualnya, sepakatilah dengan konsep besarnya. Visualnya jalan masing-masing. Nggak masalah beda. Nggak masalah visualisasi dari tokoh yang sama, tapi beda di mahasiswa yang berbeda. Karena itu menunjukkan keragaman eksplorasi. Nanti kalau di industri, di bisnisnya, itu bahkan biasanya malah suka dikompetisikan. Oke, kalian bikin ilustrasinya, yang terpilih akan menjadi guidance untuk yang lain. Wah, itu udah jadi satu tantangan untuk bikin portofolio nanti ke depannya. Gitu kira-kira, ya. Jadi jangan sampai lah saling bergantung satu dengan yang lain. Tugas akhir itu sesuatu yang berbahaya sekali. Begitu, Aileen. Oke, by the way Pak, udah ada Kak Windy nih. Windy, akhirnya kamu datang juga. Iya Pak, maaf tadi ini. Terdisconnect ya. Oke, kalau gitu saya mau nanya nih ke Windy nih. Windy, kan kampanye kamu itu kan untuk anak-anak ya, ditujukannya justru bukan ke orang tua. Menurutmu, apakah anak-anak
Apa sih yang kamu harapkan dari anak-anak yang mendapatkan pesan kampanye ini? Dia untuk anak-anak, tapi masih lewat orang tua gitu, Pak. Terus kalau misalnya ingin Oke. yang saya inginkan anak-anak dapat itu, jadi mereka dari melihat kampanye itu jadi mengetahui kalau misalnya menjaga kebersihan itu penting. Pesannya sih itu yang ingin disampaikan. Jadi biarpun nanti mereka lagi sendirian gitu, lagi nggak sama orang tuanya, mereka bisa secara mandiri jaga kebersihan gitu. Itu sih Pak, yang pesannya dari si kampanye. Yang ini inti pesan yang di kampanyemu ya? Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Windy. Nah, kita kedatangan moderator nih, Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf ada pertanyaan nggak ke anak-anak? Langsung saya tembak aja nih. Wih, rambutnya megar banget. Atau ada pesan-pesan kepada adik-adik kita yang akan menjadi penerus DKVers Indonesia dari salah satu, kalau saya menganggap Pak Yusuf ini adalah orang yang punya peran yang kuat dalam membangun fondasi untuk anak-anak DKV. Mangga, closing remarks dari Pak Yusuf deh. Gak usah nanya. Pesan saya sehat selalu aja, Pak. Atau sebagai calon profesional di bidang DKV, apa yang sebaiknya diperhatikan? Atau prinsip apa yang sebaiknya dijaga? Kalau saya sih pada teman-teman mahasiswa yang nanti akan masuk ke dunia industri atau akademis, ya jangan pernah merasa selesai dengan hidupnya, dengan belajarnya. Jadi harus selalu belajar, karena setiap hal baru, apalagi desain, kan kita mau bicara solusi masalah kan. Nah, dengan ada masalah baru itu pasti kita akan belajar. Makanya jangan pernah selesai dengan diri sendiri untuk merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari. Itu aja Pak Alfa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing remarks-nya dari Pak Yusuf. Baik, dengan ini sesi berakhir dan saya serahkan kepada panitia mungkin untuk menutup dan kemudian kita akan kembali ke main room. Silahkan Aileen. Oke, terima kasih banget ya Pak Alfa udah pimpin acara sesi kedua ini. Nah, mungkin sebelum kita semua balik ke main room, ada baiknya kita sesi dokumentasi dulu ya untuk mengabadikan momen ini. Oke, sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Priscilla. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, semuanya. Yuk kita on cam lah, bareng-bareng. Kita mau dokumentasi. Mungkin yang belum on cam, boleh on cam semua. Saya masuk ke beberapa room hanya untuk foto gini Pak Alfa. Ih, wallpaper-nya mentang-mentang sudah selesai jadi moderator. Saya dokumentasi ya. 1, 2, 3. Lagi ya, karena tadi ada yang baru on cam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Alfa Terima udah kasih pimpin dan jadi moderator kita. Iya, oke, semuanya dipersilakan untuk balik ke main room ya. Thank you, see you.